Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kekeliruan matematika. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Kekeliruan yang ke-11, perhatikan langkah-langkah berikut. Ambillah M sama dengan 5 dan N sama dengan 8. Maka M ini pasti kurang dari N, ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan M, berarti diperoleh M kuadrat kurang dari MN. Kemudian kurangkan dengan N kuadrat, berarti ya, M kuadrat kurang N kuadrat kurang dari MN dikurang N kuadrat. Kemudian kita faktorkan. Faktornya adalah M tambah N dikalikan M kurang N kurang dari N dikalikan M kurang N. Kemudian bagi dengan M kurang N, ya, berarti di sini M ditambah N kurang dari N. Kemudian di sini kita masukkan M-nya 5 dan N-nya 8, berarti di sini 5 ditambah 8 adalah 13. Sedangkan di sini N-nya adalah 8. Ya, 13 kurang dari 8, ya. Ini hasil yang aneh. Nah, pertanyaannya di mana letak kesalahannya itu, ya. Nah, kalau kita perhatikan dari langkah pertama ini oke, kemudian yang berikutnya juga nggak ada masalah. Nah, ini juga nggak ada masalah. Kemudian ini juga nggak ada masalah, ya, sudah difaktorkan. Nah, tapi ketika dia dibagi dengan M kurang min N, ya, ini karena M kurang min N itu adalah berarti M-nya adalah 5 dan N-nya 8. Berarti harusnya ini adalah min 3. Jadi kalau pertidaksamaan ini dibagi min 3, maka tanda ini harusnya terbalik, ya. Harusnya jadi begini. M tambah N harusnya lebih dari N, ya. Nah, ketika dimasukkan nilai M-nya 5 ditambah 8, ini lebih dari 8 atau 13 lebih dari 8. Nah, ini koreksinya di sini, berarti kesalahannya ketika dibagi M min N, tanda ini tidak dibalik, ya. Kekeliruan yang ke-12. Perhatikan langkah-langkah berikut. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, ya. Kemudian cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Cos X sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat X. Nah, sekarang kita coba masukkan X sama dengan pi per 2, berarti cosinus pi per 2 sama dengan akar dari 1 kurang sinus kuadrat pi per 2. Cosinus pi per 2 adalah 0, kemudian ini adalah 1, sin pi per 2 adalah 1, berarti kuadrat tetap 1, 1 kurang 1, berarti ini hasilnya adalah 0 sama dengan 0, ya, betul. Nah, sekarang coba kita substitusikan dengan, ya, substitusikan, ya, X sama dengan pi, ya, ke kesamaan yang ketiga. Kita lihat, ya, berarti sini cosinus pi sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat pi. Cosinus pi adalah min 1, ini adalah 1, sin pi adalah 0, dikuadratkan juga 0, berarti min 1 sama dengan 1. Nah, ini, ya, ternyata tidak sesuai. Berarti orang nanti mengambil kesimpulan bahwa cos kuadrat X tambah sin kuadrat X tidak berlaku untuk sama dengan 1, tidak berlaku untuk semua nilai X. Nah, berarti ada kesalahan, ya. Pada langkah mana kesalahan itu terjadi? Nah, ternyata kesalahan terjadi itu, nah, pada langkah yang ketiga. Harusnya di sana itu adalah cos X sama dengan plus minus akar 1 kurang sin kuadrat X, ya. Sehingga di sini bisa kemungkinannya adalah begini, cos X sama dengan akar 1 kurang sin kuadrat X, atau cos X sama dengan min akar 1 kurang sin kuadrat X. Nah, ini di sini kalau sudutnya lancip nggak ada masalah, ya. Tapi kalau di sini sudutnya tumpul, ini makanya
ini sudutnya lancip nggak ada masalah, tapi kalau sudutnya tumpul akan seperti ini kasusnya ya. Nah kalau yang tumpul ke sini dia masuk rumusnya ya, sehingga cocok ya. Coba kalau kita masukkan, berarti di sini kosinus pi sama dengan min ya, 1 kurang sin kuadrat pi, berarti ini min 1 sama dengan min akar 1 min 0, atau min 1 sama dengan min 1, berarti cocok ya. Jadi kekeliruannya pada langkah yang ketiga. Kekeliruan yang ke-13, perhatikan langkah-langkah berikut. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, kemudian cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X, kemudian cos kuadrat X dipangkatkan 3/2, yang sebelah kanannya juga dipangkatkan 3/2 ya, 1 min sin kuadrat X dalam kurung pangkat 3/2. Maka ini kita kalikan pangkatnya, karena sesuai dengan aturan bahwa A pangkat M dipangkatkan N adalah A pangkat MN, seperti itu. Baik ya, maka diperoleh cos pangkat 3X sama dengan 1 dalam kurung 1 kurang sin kuadrat X dipangkatkan 3/2. Kemudian ruas kiri ditambah 3, ruas kanan pun ditambah 3. Oke, jadi seperti ini. Kemudian setelah itu dikuadratkan, jadi cos pangkat 3X ya tambah 3 dikuadratkan sama dengan kurung siku dalam kurung 1 min sin kuadrat X dipangkatkan 3/2 ditambah 3 dipangkatkan 2. Nah sekarang diminta coba kita masukkan X-nya sama dengan pi/2 ke persamaan yang ke-6 ini. Berarti ini adalah cos pangkat 3 pi/2 ditambah 3 kuadrat sama dengan kurung siku 1 kurang sin kuadrat pi/2 ya, pangkat 3/2 ditambah 3 dikuadratkan. Nah ini cos pi/2 adalah 0, berarti ini hasilnya adalah 3 kuadrat ya. Yang ini sin pi/2 adalah 1, jadi 1 min 1 adalah 0, berarti ini 3 kuadrat adalah itu, berarti ini oke ya, 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, berarti memenuhi. Nah kemudian kita coba dengan X nya sama dengan pi, berarti kosinus pangkat 3 pi tambah 3 dikuadratkan sama dengan 1 kurang sin kuadrat pi pangkat 3/2 tambah 3 dikuadratkan. Baik, ini cos pi itu adalah min 1 pangkat 3 min 1 tambah 3 berarti 2, berarti ini 2 pangkat 2. Yang ini sin pi adalah 0, 1 dipangkatkan 3/2 adalah 1 tambah 3 jadi 4, ini 4 kuadrat. Ini bagaimana? Ternyata aneh, hasilnya tidak sesuai. Jadi ini orang ada yang berkesimpulan ya bahwa rumus cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1 tidak berlaku untuk semua sudut ya. Nah sekarang kita cek di mana letak kesalahan itu ya. Ternyata setelah diperhatikan ini yang pertama oke, yang kedua oke, nggak ada masalah, yang ketiga oke. Nah di sini ya letak kesalahannya di sini ya, pada langkah yang keempat. Harusnya cos pangkat 2 dipangkatkan ya, 2x dipangkatkan 3/2, ini harusnya adalah cos x dipangkatkan 3 ya, harusnya begini harga mutlak. Atau boleh juga ini cos pangkat 3x ini harga mutlak, seperti itu ya. Maka tidak akan terjadi hal seperti ini ya. Kekeliruan yang ke-14, perhatikan langkah-langkah berikut ya. Di sini seorang siswa ingin menentukan solusi persamaan akar 1 kurang sin 2x sama dengan sin x kurang cos x ya. Siswa tersebut melakukan operasi aljabar sebagai berikut ya. Persamaannya adalah akar 1 kurang sin 2x sama dengan sin x min cos x. Kemudian dikuadratkan ya ruas kiri dan ruas kanannya. Kemudian ini akar 1 min sin 2x dikuadratkan dihasilkan 1 min sin 2x. Kemudian sin x kurang cos x dalam kurung kuadrat adalah
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kurang 2 sin X kali cos X. Kemudian ini 1 kurang sin 2X, ini tetap ruas kirinya dan ruas kanannya. Ternyata kita tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah 1 ya. Kemudian ini sin 2 sin X cos X adalah sin 2X. Ya, ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama atau 0 sama dengan 0. Jadi X itu tidak ditemukan. Nah, pertanyaannya di mana letak kesalahannya ya. Baik ya, kita lihat di sini ya. Kita memahami bahwa X kuadrat itu sama dengan harga mutlak ya. Ini X ya, jika X lebih dari atau sama dengan 0 min X ya. Jika X ya kurang dari 0 ya. Nah, kemudian kita tahu 1 kurang sin 2X ya itu sama dengan ini kita buat seperti ini, akar dari sin X kurang cos X ya, ini kuadrat ya, atau kita tulis sin X kurang cos X ya, ini hasilnya. Nah, kemudian ini ya dipenuhi oleh ya, ini sama dengan sin X kurang cos X ya. Untuk apa? Untuk sin X kurang cos X ini lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian selanjutnya sin X kurang cos X lebih dari atau sama dengan 0, kita jabarkan sin X kurang dari sin pi per 2 kurang X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ini adalah 2 cos pi per 4 kali sin ya X min pi per 4 lebih dari 0. Kemudian sin X min pi per 4 lebih dari atau sama dengan 0, sehingga diperoleh X min pi per 4 lebih dari 2 kp, ini kurang dari 2k tambah 1 kali pi ya, atau boleh ditulis pi per 4 ditambah 2 kp ya. Oke, kurang dari 5 pi per 4 ya ditambah 2 kp ya, dengan K adalah bilangan bulat dan X adalah bilangan real ya. Kekeliruan yang ke-15, perhatikan solusi berikut ini. Akar dari min 5 dalam kurung kuadrat sama dengan min 5 dalam kurung 2. Di sini kan akar tuh 2, berarti ya 2 dibagi 2 berarti min 5 dipangkatkan ini 1 sama dengan min 5. Yang kedua, akar dari min 5 dikuadratkan sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, sekarang ini bagaimana penjelasannya? Nah, sekarang kita lihat di sini. 1. Jika A positif ya, maka ya, akar A kuadrat ini bisa langsung ditulis A karena A-nya positif, sudah jelas ya. Nah, tetapi yang kedua, jika ya tidak ada penjelasannya langsung akar A kuadrat, maka ini jawabannya adalah ini A ya. Yang itu di sini ada syarat yaitu sama dengan A jika ya A-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 atau min A ya jika A-nya kurang dari 0 ya. Nah, kasus yang ini berarti ya min 5 kuadrat ya, akar dari min 5 kuadrat ini sama dengan ini adalah min 5 ya, atau ini adalah jadinya min 5 sama dengan 5 ya. Kekeliruan yang ke-16, pertanyaannya, benarkah log 2 plus minus akar 3 itu sama dengan plus minus log
2 plus akar 3. Nah, ini penjelasannya seperti ini ya. Kita lihat apakah benar. Log 2 plus akar 3 sama dengan plus log 2 plus akar 3. Oke, saya pikir ini kita sepakat ya, udah nggak ada masalah. Nah, sekarang tinggal yang negatifnya. Log 2 min akar 3. Nah, ini bagaimana supaya jadi min log 2 plus akar 3, dari sini negatif jadi positif. Nah, penjelasannya seperti ini. Log 2 min akar 3 dikalikan dengan sekawannya, yaitu 2 plus akar 3 dibagi 2 plus akar 3 sama dengan log, kalikan jadi 4 kurang 3 dibagi 2 plus akar 3. Ini sama dengan log adalah 1 dibagi 2 plus akar 3. Kita ambil logaritmanya, berarti log 1 dikurangi log 2 plus akar 3 sama dengan log 1 adalah 0 kurang log 2 plus akar 3, atau sama dengan min log 2 plus akar 3. Jadi benar ya bahwa log 2 plus minus akar 3 itu sama dengan plus minus log 2 plus akar 3 ya. Demikian video pembahasan tentang kekeliruan matematika telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.